KF-21 Boramae yang merupakan proyek jet tempur bersama antara Indonesia dan Korea Selatan kini masih dalam masa pengembangan. Meski demikian, Korea Selatan dan Indonesia sempat bersitegang lantaran biaya tunggakan proyek KF-21 Boramae belum dibayar. Indonesia bahkan sampai merundingkan ulang soal biaya proyek jet tempur KF-21 Boramae dengan Korea Selatan. Meski sempat menunda pembayaran, Indonesia akhirnya secara resmi mengumumkan pembayaran cicilan biaya proyek KF-21 Boramae ke Korea Selatan. Hal ini seperti dikutip zonajakarta.com dari akun Instagram resmi Kementerian Pertahanan Indonesia @kemhanri yang mengunggah sebuah postingan pada tanggal 7 Februari tahun 2023. Mewakili Menhanri, Wakil Menteri Pertahanan, Wamenhan, M. Herindra @herindra87 menerima Deputy Minister for Advanced Capabilities Program, Defense Acquisition Program Administration, DAPA, Mer. Han Kyong-ho, beserta delegasi DAPA di Kemhan, Jakarta. Wamenhan menegaskan, bahwa pihak RI memiliki komitmen yang besar untuk melanjutkan program KF-XIFX, mengingat hal ini merupakan program strategis guna menguasai teknologi tinggi di bidang industri pertahanan. Bukti komitmen pemerintah RI itu, sudah ditindaklanjuti diantaranya dengan telah dilakukannya pembayaran cost share pada tahun 2022 dan mengirimkan engineer PTDI serta pilot tes secara bertahap, tulis akun Instagram @kemhanri dalam unggahannya. Jet tempur KF-21 Boramae Indonesia dan Korea Selatan yang baru saja sukses melakukan terbang perdana pada tanggal 19 Juli tahun 2022 lalu menyita perhatian dunia, termasuk China. China rupanya juga memelototi perkembangan KF-21 Boramae Indonesia dan Korea Selatan. Negeri tirai bambu, China bahkan menyoroti bagaimana KF-21 Boramae Indonesia dan Korsel menggunakan teknologi dari Lockheed Martin yang membuatnya jadi jet tempur canggih. Karena landasan teknis Korea Selatan sendiri terbatas, pihaknya telah merekrut Lockheed Martin untuk kerjasama, bahkan pada dasarnya menggunakan teknologi canggih Lockheed Martin untuk mengembangkan jet tempur baru. Yang mirip dengan proses pengembangan pelatih T-50 sebelumnya, jelas media China South.com pada tanggal 8 Juli tahun 2022. Dengan adanya teknologi dari Lockheed Martin, KF-21 Boramae disebut mempunyai keunggulan teknis. Bagaimanapun, Lockheed Martin memiliki keunggulan unik dalam mengembangkan jet tempur canggih, yang berarti bahwa pendanaan dan teknologi yang paling sulit untuk mengembangkan jet tempur telah diselesaikan. Jaminan paling dasar, ungkapnya. Meski demikian, bila Korsel dan Indonesia tidak segera mandiri memproduksi sendiri semua komponen KF-21 Boramae, maka jet tempur itu akan jadi lelucon. Oleh karena itu, tampaknya jet tempur KF-21 Boramae masih menjadi lelucon saat ini, ungkap Sohu. Mau dianggap lelucon pun oleh China, bila Indonesia bisa menguasai pembuatan KF-21 Boramae sudah merupakan quantum layup bagi negeri ini. KF-21 Boramae sejatinya memang jet tempur canggih. Rencananya saat ini Korsel akan mengembangkan KF-21 Boramae menjadi dua blok, yakni I dan 2. Blok I seperti yang ada saat ini, semi-stealth generasi 4.5. Sementara blok 2 yang unik, full stealth namun menginjak generasi 5.5. Blok 2 akan memiliki konstruksi yang lebih maju dan akan membawa persenjataannya secara internal, mencapai kebijaksanaan radar yang lebih besar, mirip dengan F-117. Padahal dalam hitungan jet tempur dunia saat ini, belum ada generasi 5.5, yang ada 5 dan 6. Entah bagaimana nantinya hal di atas, namun yang pasti Indonesia fokus saja saat ini ke Blok I, peruntukan KF-21 Boramae Indonesia dan Korsel berbeda. Indonesia lebih membutuhkan KF-21 Boramae dengan spesifikasi endurance yang lama, sebab ia digunakan berpatroli dari Sabang sampai Merauke. Sedangkan Korsel membutuhkan KF-21 Boramae sebagai in-depth strike, yakni jet tempur yang mampu melakukan penetrasi jauh ke wilayah utara untuk mengacak-acak sistem pertahanan Pyongyang bila perang nantinya pecah kembali. Maka Korsel mempersenjatai KF-21 Boramae dengan rudal penghancur bunker, Taurus KEPD-350 dengan versi lokalnya, yakni Chonryong. KF-21 Boramae juga bakal menggunakan rudal BVR, MBDA Meteor, untuk memastikan keunggulan udara atas jet-jet tempur uzur Korea Utara. Indonesia mungkin tidak terlalu membutuhkan Taurus KEPD dalam konfigurasi senjata KF-21 Boramae. Indonesia malah harus mengedepankan pemenuhan rudal udara ke udara, anti kapal dan udara ke permukaan. Apalagi konflik di masa mendatang bagi Indonesia mengarah ke pertempuran laut di mana Natuna Utara yang diancam China.